haqqu bayyin. Kebaikan itu jelas, kejelekan itu jelas. Siapapun menghina siapapun itu tidak bisa dibenarkan. Habib menghina Gus, gak bisa dibenarkan. Habib menghina Ustadz, gak bisa dibenarkan. Habib menghina orang awam, gak bisa dibenarkan. Habib menghina pejabat, tidak bisa dibenarkan. Siapapun menghina siapapun gak bisa dibenarkan. Gus, Ustadz menghina pejabat, menghina Ustadz yang lain, menghina Habib, menghina masyarakat, tidak bisa dibenarkan. Menghina seseorang bukan dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mencaci seseorang bukan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini untuk semua kalangan tanpa kecuali. Tanpa kecuali, untuk Ustadz, untuk Gus, untuk Habib, untuk siapapun. Jika ada orang menghina berarti dia melanggar sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah selesai. Jangan terlalu diangkat Gus sama Habib, Habib sama Habib. Ini jangan, gitu loh. Ini kalimat membangkitkan orang yang nafsunya itu masih jelek, orang yang keinginannya itu tukaran, berkelahi, ini akan bangkit. Kedua, minta-minta itu bukan menjadi syarat atau hubungan dengan keturunan. Keturunan sama perilaku itu tidak ada hubungannya. Anaknya kiai tetap jadi anaknya kiai walaupun dia bodoh. Tetap jadi anaknya kiai walaupun dia akhlaknya enggak bagus. Kan gitu. Walaupun itu jelek. Tapi segi keturunan itu enggak ada hubungannya sama perilaku. Habib keturunan Nabi, enggak ada hubungannya dengan akhlaknya Habib itu. Habib maksiat, ya tetap Habib. Habib bodoh, tetap Habib. Habib minta, tetap dia Habib. Gak ada hubungannya sama nasab. Itulah. Tentang pernyataan para ulama, para aulia kita, siapa yang tidak berjalan di jalan datuk-datuknya, maka dia bukan alawiyin. Itu babnya itu bukan bab kita, itu bab tarbiyah. Itulah. Itu mereka yang bicara, bukan saya dan Anda. Itu orang tua ngomong sama anaknya sebagai bentuk pendidikan, sebagai bentuk tarbiyah. Kamu kalau enggak seperti ini jangan ngaku anakku loh. Itu yang pantas bicara gitu siapa? Bapak sama anaknya. Kamu kalau enggak menurut sama saya jangan ngaku santri saya loh. Siapa yang berhak ngomong gitu? Guru sama santrinya, bukan saya dan Anda. Itu bab pendidikan. Jangan itu kita ambil, oh ini Habib, akidahnya bukan akidah habaib, berarti keluar dari Habib, bukan Habib ini. Anda salah menempatkan tempat. Ini ucapan yang berhak ngomong itu dari atas ke bawah, dari kakek
ke anak cucunya, dari guru ke santrinya. Saya dan Anda jangan ikut-ikutan itu. Presiden marah kepada camat, kepada bupati karena pelanggaran. Berhak. Karena dia atasan ke bawahan. Terus saya sama Anda marah sama bupati seperti presiden itu. Salah kita, nggak tahu diri kita. Ini contoh ya. Oleh karena itu ucapan para aulia sholihin kepada anak cucunya itu bukan untuk kita pakai menghantam mereka, apalagi mengeluarkan mereka dari garis keturunan. Kalau bicara akhlaknya ini bukan akhlaknya kiai, itu masih bisa dimaklumi, masih bisa dimengerti. Anaknya kiai kok bodoh, ini nggak ikut bapaknya, ini akhlaknya nggak ikut akhlak ayahnya, masih masuk akal lah gitu loh. Habib nggak ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu memberi, ini kok minta-minta. Nabi Muhammad itu alim, ini kok bodoh. Ini Habib akhlaknya nggak ikut kakeknya, masih bisa itu dibenarkan gitu loh. Tapi dikeluarkan dari cucu Nabi, dikeluarkan dari anaknya kiai karena perbuatan salahnya, ini tidak benar. Anda melampaui batas. Anda melampaui batas. Yang kita inginkan itu Habib, Ustadz, Kiai, kalau ngomong coba diatur gitu loh. Jangan asal ngomong. Di luar sana itu bukan santri yang Anda semua. Yang dengarkan suara Anda apalagi media ini bukan orang yang cinta sama Anda semua. Bukan orang yang memahami maksud Anda semua. Bukan orang yang ikut Anda semua. Maka tolonglah gitu loh. Mikir, saya ngomong ini akan timbul masalah atau tidak. Saya nggak ngurus. Yang penting niat saya benar. Ini ucapan nggak dewasa Anda. Anda nggak hikmah Anda. Anda kalau diomongi orang jelek pasti Anda juga tersinggung. Ayolah. Apalagi sekarang ini zaman media ya, suara saya ini didengar semua orang. Didengar orang yang mungkin cinta sama saya, didengar orang yang nggak cinta sama saya. Bagaimana omongan saya tidak menyakiti semua orang, gitu loh. Kalau memang ada kesalahan, menurut saya itu salah, maka saya berusaha membenarkan dengan baik, dengan dalil. Jangan ngomong semaunya lah, gitu loh. Di luar sana itu maksud saya ini baik loh. Orang nggak tahu maksud Anda, orang dengar suara Anda. Maksud Anda itu yang tahu Allah. Jangan Anda bicara hati Anda, jangan Anda bicara niat Anda. Yang didengar sama orang itu suara Anda. Yang dilihat sama orang itu Anda, bukan hati Anda. Hati Anda Allah yang tahu. Perlu dikasih masukan ya. Habib perlu dikasih masukan, Ustadz perlu dikasih masukan, Gus perlu dikasih masukan. Karena semua manusia, semua bisa salah. Habib bisa salah, Kiai bisa salah, Ustadz bisa salah, Gus bisa salah. Jangan dipuji terus orang kayak gitu itu. Kasih masukan. Orang-orang yang di sekitarnya itu kasih masukan. Habib, antum kalau gini ini buat masalah. Jangan didewa-dewakan semua, gitu loh. Dia itu manusia. Ada kalanya nafsu, ada kalanya syaitan masuk, ada kalanya sumpek, gitu loh. Ada kalanya diteror, ngomong ngawur.
Ayo, kalau Anda cinta sama Habib Anda cinta sama Kiai Anda cinta sama Gus Anda, kasih dia masukan. Supaya dia itu betul-betul menjadi orang yang sesuai yang diinginkan oleh Allah dan Rasul gitu loh. Jangan dipuji toh. Ini cinta sama Habib ini, pokoknya kalau Habib ini pasti benar. Nggak bisa. Bukan Nabi itu, cucu Nabi. Sering saya bahas ya. Habib itu cucu Nabi, bukan Nabi. Artinya apa? Hanya Nabi yang nggak bisa salah itu. Habib bisa salah. Tugas kita cinta kepada Habib, santrinya Habib, kasih masukan. Jangan dibela terus. Takut lupa Habibnya. Kiai juga gitu, Ustadz juga gitu, Gus juga gitu. Anda yang cinta sama Kiai, yang cinta sama Gus, ketika mereka berbuat hal yang menyeleweng dari syariat Nabi, tidak sama dengan sunnah Nabi, membuat kegelisahan, kasih masukan, jangan dibela. Loh, Habib ini nggak tahu niatnya, Kiai saya. Habib ini nggak tahu niatnya, Habib saya. Habib ini, Kiai ini nggak tahu niatnya, Gus saya. Niatnya itu Allah yang tahu, Mas. Sekarang ini lihat kenyataannya. Habib Anda ini bermasalah enggak? Kiai Anda ini bermasalah enggak? Gus Anda ini bermasalah enggak? Gitu loh. Jangan, kita nggak ngilok, no. Ayo diperbaiki, kasih masukan. Jangan, pokoknya kalau Gus saya pasti benar. Saya bela apapun. Kiai saya bela apapun. Habib saya bela Anda nggak bela Nabi Muhammad Anda bela nafsu Anda. Kalau Anda cinta Habib, cinta Kiai, cinta Gus karena Allah, karena Nabi Muhammad, pasti Anda luruskan ketika dia itu salah. Ya khair ya, mudah-mudahan udah hal-hal semacam ini jangan ditanyakan lah. Nanti saya manusia, takut nanti terbawa emosi, terbawa nafsu, komentar, tersinggung, rame lagi gitu ya. Khair insyaallah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita dan semuanya ukhuwah ya. Jangan ditambahi ya. Kalau ada yang ngawur, udah biarkan dia ngawur sendiri gitu loh. Jangan ditambahi, dicaci, hanya tambah jadi nanti. Ya kan, ada Habib yang ngawur, biarkan dia sendiri. Ada yang bisa nasihati. Gak bisa, jangan dibahas supaya nggak tambah rame ya. Karena di luar sana ada usaha untuk supaya ini enggak selalu ada masalah dan tidak akor, mengalihkan isu kah orang-orang politik, atau tujuan merusak Islam kah? Gimana ini komentar ngawur, yang ini marah, umatnya ini bela, pencinta ini mendukung, pencinta ini bertengkarlah Islam sama Islam, rugi kita. Di luar sana ada usaha untuk itu. Jangan kita mensukseskan usaha orang-orang yang berniat jelek. Orang-orang politik ada permainan di sini untuk mengalihkan isu dan seterusnya. Jangan kita mensukseskan program mereka, sukseskan program Allah. Ciptakan ukhuwah, ciptakan mahabbah, ciptakan kasih sayang. Orang nggak harus ikut saya, dan saya nggak harus ikut orang. Orang nggak harus sama-sama kita, harus sesuai dengan keinginan kita. Enggak, orang merdeka mengikuti siapapun, mengikuti kiainya, ustadznya, gusnya, habibnya. Anda merdeka. Cuma ayo tanamkan ukhuwah mahabbah, islah bainan nas. Anda akan dapat janji Allah, wa man yaf'al dzalika ibtigha'a maradatillah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima, kata Allah. Islahun bainan nas, mengakorkan orang, bukan membuat orang tambah bertengkar. Mengakorkan orang ya. Bukan membuat orang tambah bertengkar ya. Siapa yang mengakorkan, berusaha mengakorkan, mudah-mudahan kita masuk dalamnya,
menyatukan orang yang bertengkar, tidak mempermanas keadaan, dijanjikan oleh Allah pahala yang agung. Amin ya rabbal alamin. Malam-malam Ramadan tidak pantas lagi kita bermasalah hal-hal semacam ini. Sekali lagi, kalau Anda cinta Habib, Anda cinta Kiai, Anda cinta guru Anda cinta Gus Anda, kasih masukan kepada beliau. Jangan Anda tunjukkan dukungannya benar salah yang penting saya bela. Jangan. Anda cintanya bukan karena Allah berarti.